bersama saya Vika Revika dalam acara Bincang Velox. Pada Bincang Velox kita hari ini, kita akan membahas terkait literasi digital, mewaspadai radikalisme dan terorisme lewat internet kepada generasi muda. Perkembangan digital yang semakin pesat tentu saja sangat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan memudahkan perkembangan penyebaran paham-paham radikal. Untuk itu kita akan membahas terkait permasalahan radikalisme pada generasi muda melalui internet. Dia saat ini sudah ada bersama dengan saya mantan jurnalis terorisme Bapak Asrori Karni. Ya, tentang Mbak Asrori juga. Sudah ada bersama dengan kami budayawan Kang Zastro. Selamat datang Kang. Terima kasih. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah selalu baik lah Mbak. Kayak Mbak Eva ini selalu ceria deh. Saya Evi. Evi. Sorry Mbak Evi. Baik, mungkin saya mau tanya dari Pak Karni dulu ya Pak. Ya. Boleh Pak dijelaskan pengertian dari radikalisme dan terorisme, perbedaannya mungkin? Oke. Kalau diskusi panjang bisa lama ini, tapi saya coba menerjemahkan dalam apa yang saya pahami secara simpel dalam perjalanan menulis dan meliput isu-isu terorisme ya. Saya kira kalau radikalisme itu belum tentu bermuara pada terorisme. Radikalisme itu cara pandang yang berpegang pada prinsip-prinsip fundamen ya, prinsip-prinsip yang dasar gitu. Memang ada muatan intoleran di situ, tetapi itu masih bisa dikelola sehingga tidak bermuara pada terorisme. Sementara terorisme itu adalah fase lebih lanjut dari cara pandang radikal, radikalisme itu yang sudah bermuara pada aksi-aksi teror. Ya. Secara sederhana seperti itu, saya kira Mbak Evi. Baik, mungkin Kang Zastro bisa menambahkan? Ya. Ada bukunya Marty itu ya, Marty menjelaskan, dia bicara soal fundamentalisme. Kemudian juga ada buku yang menyebutkan bahwa fundamentalisme, betul kata Bang Karni, radikalisme belum tentu berujung kepada terorisme. Radikalisme itu kan suatu sikap pandangan yang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat, sehingga dia berhak mengeklaim bahwa orang lain itu semuanya salah. Ya. Di luar paham dia salah dan layak untuk dieksklusi, gitu loh, untuk dikeluarkan. Itu adalah radikalisme sebetulnya, garis besarnya itu. Nah, kalau terorisme itu sudah, ya namanya terorisme, ya dia sudah menebar ancaman-ancaman yang membuat teror kepada sesamanya, kepada orang lain, gitu loh. Nah, sikap radikal itu hanya terekspresikan pada bentuk-bentuk perilaku, misalnya sifat eksklusif, intoleran, terus kemudian ya itu tadi tidak sampai menimbulkan ancaman, paling caci maki gitu ya. Tetapi kalau teror itu sudah mengarah kepada ancaman baik fisik maupun non fisik, menebar ketakutan dan lain sebagainya itu. Nah, itu bedanya di situ. Dan sekarang mulai ada titik temu di tingkat regulasi. Ada istilah yang digabungkan radikal terorisme. Itu saya kira bagus. Itu saya kira bagus supaya kita tidak terjebak dalam menangani terorisme itu, tidak terjebak pada debat semantik tentang radikalisme. Betul. Jadi sudah langsung pada radikal terorisme saja, pada aksi terorisme. Ini yang harus mendapatkan treatment yang tepat gitu ya. Karena juga sering disalahpahami. Satu sisi menjas radikalisme itu dengan pengertian filsafat. Gitu loh. Kalau di filsafat itu radikalisme itu berpikir radik seakar-akarnya sampai tuntas. Itu kalau di filsafat seperti itu. Makanya berpikir radikal itu ya berpikir filosofis sebetulnya. Tetapi kalau bersikap radikal itu belum tentu berpikir secara filosofis seperti itu. Karena radikalisme yang ada dikaitkan dengan terorisme itu sebetulnya adalah terminologi sosiologis. Jangan kadang kita menggunakan analisis sosiologis tapi pengertiannya filosofis. Dalam konteks filosofis. Nah, misalnya sama di istilah misalnya obesitas gitu. Obesitas di kedokteran sama di yang lain kan beda. Obesitas gemuk, tapi kalau di kedokteran
terjadi bengkak itu sudah disebut obesitas. Hanya istilah yang berbeda-beda itu pengertiannya. Artinya ini dari mana sisi kita memandang Betul, radikalisme dan perspektif. Ya, terorisme. pengertian itu harus disesuaikan dengan konstruk disiplin keilmuan yang akan dipakai. Gitu. Baik, Kang, kalau yang berkembang di Indonesia kira-kira arah perkembangan radikalisme dan terorisme ini sudah sejauh mana? Nah, tadi sudah disebutkan, Mas Kani ini yang tahu yang menggeluti itu mestinya. Sekarang ini disebut dengan era hyperreality. Ada seorang teoretisi yang namanya Zhang Baudrillard. Ya. Itu membuat teori yang namanya hyperreality. Hyperreality itu bukan realitas yang dilebih-lebihkan sehingga kucing dibilang harimau, bukan itu. Hyperreality itu ketika data dan fakta antara realita dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan campur jadi satu, nggak bisa dibedakan. Itu namanya hyperreality. Jadi antara yang benar dengan yang salah, antara fakta dengan fiksi, antara data dan kebohongan, itu nggak bisa dibedakan. Sederhananya setan, iblis, demit, malaikat, semuanya pakai topeng malaikat. Nah, ini kan susah dibedain mana yang demit, mana malaikat. Nah, itulah hyperreality. Nah, dalam suasana seperti ini, yang hyperreality ini tajam, ditingkatkan melalui media IT. Ya. Nah, itulah yang menjadi media penyebaran radikalisme, terorisme itu. Maka ini yang seolah-olah hyperreality ini, realitas seolah-olah ini membuat, karena orang susah membedakan, akhirnya yang benar yang salah susah dibedakan, akhirnya jadi teroris, jadi radikal seolah-olah benar, sehingga banyak orang tertarik ini. Menelan mentah-mentah informasi Iya, yang didapat. ini bahayanya yang terjadi sekarang ini. Orang memfitnah, orang mencaci, orang membenci, seolah-olah dianggap menjadi bagian dari perjuangan. Gila ini menurut saya. Baik, Gitu. Pak Arkni, kalau Ya. dari Pak Arkni berdasarkan pengalaman yang panjang di lapangan, yang Ya. ditemui sudah sejauh mana? Saya ada catatan begini, perlu dipilah antara aksi dan sikap yang pro teror di satu sisi, kemudian yang kedua pengambilan posisi untuk melawan ketidakadilan, Ya. itu saja. Yang ketiga kegairahan keagamaan, gitu ya. Jadi ada sebagian segmen yang tertarik atau ketarik masuk dalam komunitas yang kemudian melakukan aksi teror, itu semula dia sekedar ingin memenuhi kebutuhan keagamaannya, kegelisahan akan agama. Nah, yang seperti ini kalau di treatment secara tepat, diberikan asupan keagamaan yang tepat, yang pandangan keagamaan yang misalnya yang wasati, yang moderat itu, dia bisa dipisahkan dari aksi teror ini karena kebutuhan keagamaannya itu terpenuhi. Mungkin tadinya perjalanannya sebelumnya merasa dia jauh dari agama, dia merasa rindu, salah ketemu sumber atau ketemu guru. Ini banyak kita temukan pada beberapa orang yang kemudian menjadi tersangka terorisme atau napi terorisme. Awalnya seperti itu, upaya untuk menebus dosa, untuk mendekatkan pada Tuhan, tapi ketemunya yang tidak tepat. Nah, ini satu. Ini bisa dipilah. Yang kedua, yang tadi saya sebut, aksi-aksi yang terjadi pada awal reformasi yang saya cermati itu sebagian terlibat dalam operasi teror itu karena merasa bagian perjuangan melawan ketidakadilan, gitu ya. Mereka ke Afghanistan, mereka ke Mindanao, ya di sana ada masyarakat Islam merasa dizolimi sehingga mereka membela. Kemudian ke bawah ikut aksi-aksi awal terorisme di kita dulu, mulai bom Bali 1, malam Natal dan seterusnya. Tapi yang unik kalau kita cermati saat itu ada segmen tertentu dari sel teror ini yang tidak mau ketika diajak oleh, waktu itu yang menonjolkan diantaranya Azahari Nurdin Top gitu ya. Ada satu simpul, satu sel yang ketika diajak dalam operasi teror tidak mau karena dia hanya akan teror pada tempat yang menurut dia tepat. Sementara operasi teror yang dilakukan mereka menyebutnya operasi jihad istishadiyah dan seterusnya itu ya. Itu di mata yang ini yang dia bergerak karena melawan ketidakadilan itu sudah over. Jadi termasuk menjadikan sesama muslim menjadi korban. Nah, yang ini tidak. Nah, saya kira detail-detail kompleksitas seperti ini penting kita pahami bersama supaya kita treatmentnya itu tidak pukul rata. Ya. Orang yang sebenarnya masih kita bisa diradikalisasikan, saya istilah sekarang, atau di mainstreamingkan, itu menjadi sulit gara-gara kita main pukul rata bahwa mereka semua teroris dan seterusnya. Padahal motifnya bisa beda-beda, konteksnya bisa beda-beda.
Nah, ini yang saya kira penting dipahami bersama ya. Dan saya kira selama ini otoritas juga memahami ini. Gitu ya. Itu saya kira. Ya, baik Bang Arak nih, ini sebetulnya ada pertanyaan saya sudah dari lama belum tersampaikan, Pak. Menurut Pak Arak kan tadi kita bahas treatment. Itu kan berarti langkah pengobatan dari yang sudah terjadi. Apakah bukannya sebaiknya kita preventif, langkah preventif? Maksudnya apakah yang harus dilawan ini pada saat sudah ada di titik terorisme atau harus kita pangkas dari akar dari radikalismenya? Penyelesaiannya mesti komprehensif ya. Ada yang langkah yang sifatnya preventif, mencegah, tapi ada yang sudah terlanjur terpapar. Itu kan juga perlu penanganan mungkin kuratif ya bahasa kedokterannya. Atau yang seperti ini mungkin deradikalisasi, kalau preventif kontraradikalisme. Jadi saya kira semua pendekatan ditempuh ya. Baik pencegahan maupun penanganan yang sudah. Begitu juga yang terlibat itu juga mesti komprehensif ya. Selama ini di awal-awal perjalanan terorisme di Indonesia kan aparat keamanan yang banyak terlibat. Ini tentu penting, tentu ada, tetapi pendekatan-pendekatan lain, pendekatan keagamaan, pendekatan kemandirian ekonomi, pendekatan edukasi, mungkin juga literasi keagamaan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam konteks digital ini apalagi yang menjadi bahasan kita ini juga upaya untuk memasifkan konten-konten yang bisa menetralisir pandangan radikalisme ini juga penting. Saya baru-baru ini mendapatkan testimoni yang menarik. Seiring dengan misalnya trendingnya sosok seperti Gus Baha yang membawa pandangan keagamaan yang khas ya, di pesantren sudah biasa ya, Kang Sastro, tapi ini diterima baru tuh sampai saya menemukan seorang akademisi yang tadinya larut dalam pandangan keagamaan yang agak intoleran, begitu mengikuti Gus Baha dia bilang saya akan kembali ke tradisi orang tua saya gitu. Jadi dia merasa pemahaman keagamaannya terpenuhi, dan ini cocok. Jadi kalau kita di media sosial, di internet itu ketersediaan konten-konten keagamaan yang tepat tersedia, itu akan muncul begini-begini nih tadi. Segmen-segmen masyarakat yang sebenarnya mungkin terkesan masuk dalam jejaring yang kita anggap radikal atau teroris, padahal sebenarnya dia hanya pengen mencari guru agama, itu bisa menjadi terpilahkan gitu. Itu yang saya maksud bahwa pendekatan mesti komprehensif dan setiap saat diupdate ya, karena kompleks dinamikanya. Terorisme sendiri kan jejaring-jejaring dan cara kerjanya juga dinamis kan, antara zaman Jamaah Islamiyah kemudian muncul ISIS sampai sekarang kan dinamikanya beda lagi. Pendekatan lama bisa jadi tidak tepat sekarang. Baik, Kang Zastro, pandangan Kang Zastro bagaimana dari pandangan mungkin sudut budaya ya, sudut pandang budaya. Kalau memang penanganannya sudah komprehensif, lalu kenapa masih maksudnya setiap tahun berkembang, tetap ada lagi? Ya, begini Mbak ya, saya meneruskan yang diomongin oleh Mas Astrori tadi, bahwa teroris itu ada dua sisi. Satu, bahwa ada faksi-faksi dalam teologinya sendiri itu ada. Mereka juga nggak rukun di antara mereka. Iya, antara kelompok JI dengan kelompok MMI dengan kelompok, makanya mudah pecah mereka itu, fragile. Jadi benturan beda sedikit dengan pecah itu satu sisi. Yang kedua adalah variasi pada taraf keterpengaruhan. Saya memahami paham radikalisme, terorisme itu kok kayak virus, kayak racun, kayak narkoba, sehingga taraf keterpengaruhannya itu akan mempengaruhi. Kalau masih coba-coba itu tadi Pak sama dia sekedar pengen tahu tentang agama, dia kebetulan dapat guru yang seperti itu. Nah ini coba-coba ketemu narkoba, kayaknya kok enak untuk Kalau masih taraf itu treatmentnya ya gampang, iso diajak balik dengan cara-cara pendekatan dialog, pendekatan. Nah, ada berat lagi sudah sampai pada taraf ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan ini agak sulit lagi treatmentnya, gitu ya. Nah ini perlu effort yang lain lagi, pendekatan yang lain lagi. Nah, yang sudah paling parah lagi itu sudah sampai level sakau, gitu kan. Ini gak iso diobati kalau ini bisanya cuma dinetralisir, gitu loh. Nah ini juga treatment ini. Nah, demikian juga dengan virus terorisme itu, gitu yang menyerang pada, dan itu sama yang diserang pikiran. Kalau narkoba yang diserang cuma pikiran, fisik. Kalau ini tidak hanya pikiran, fisik, tapi hatinya terserang kalau terorisme ini. Sehingga secara kultural, secara kebudayaan, maka saya selalu mengatakan bahwa orang yang sudah terjebak pada terorisme ini pada persoalan hati.
Maka menyelesaikan terorisme tidak semata-mata dengan pendekatan hukum, meskipun itu penting. Tapi kenapa? Mereka udah nggak percaya hukum kita. Gitu. Resisten. Terus yang kedua, tidak semata-mata dengan operasi militer. Karena kalau operasi militer dia senang, gampang ketemu surga, makin cepat misalnya. Meskipun itu penting. Jadi operasi penegakan hukum, operasi militer penting dengan momen, tempat, dan sasaran yang tepat. Di samping itu juga pendekatan kebudayaan itu yang saya sebut moto hati itu. Kita lembutkan hatinya. Sebab kalau orang itu hatinya lembut, nggak akan dia jadi teroris. Jadi orang jadi teroris itu kan hatinya keras. Penyebabnya bisa macam-macam. Kalau hatinya sudah keras, ya pasti dia akan bersikap intoleran, bersikap radikal, nggak mau menerima pendapat orang lain. Maka strategi kebudayaan ini fungsinya adalah lilayinatil qulub, melembutkan hati, gitu ya, merajut hati. Sehingga lalu pertanyaan, kok sudah dengan berbagai treatment masih ada narkoba, ya segitu Mbak, sudah berbagai treatment tapi masih ada korupsi. Korupsi juga begitu. Tapi ini bukan berarti untuk mendismiss, ya kalau gitu ya nggak usah lah kita, ya, bukan harus begitu. Itu justru menjadi tantangan. Kata Mas Kani tadi, menjadi kita lebih kreatif, menjadi kita lebih intensif, menjadi kita juga lebih punya diversifikasi cara yang lebih efektif untuk menentukan itu. Baik, gitu, ini mungkin masuk langsung ke temanya hari ini. Bagaimana dengan perkembangan digital? Kang Zestro melihat ini kan semakin maju, semakin hari semakin mudah mendapat informasi. Tapi justru dengan kemudahan mendapat informasi, banyak yang dapat informasi tidak tepat dari internet sumber tadi itu. Itulah Mbak, saya selalu menyebutnya dengan istilah membuat pagar hati. Jadi ini kan di luar, kita buat pagar di luar sudah susah, gitu loh. Makanya kita kembali pada pagar hati. Ini petua orang tua, Kang Dari. Sak kuat-kuatnya pagar kawat berduri, masih kuat pagarnya hati. Nah, kalau hati itu sudah terpagari, maka informasi apapun, kalau orang sekarang bahasanya melek digital lah, sadar digital. Tapi bagi saya sadar melek tidak cukup, itu masih fasenya kognitif. Tapi kalau hati yang disentuh, kita pasang pagar di hati. Ibaratnya kalau kita takut dengan sinar matahari, kita tidak perlu berupaya mencegah terbitnya matahari. Karena itu perbuatan yang naif dan sia-sia. Tapi bikinlah gubuk yang kecil sehingga Anda bisa berteduh, terhindar dari sinar matahari. Nah ibaratnya gitu Mbak. Jadi terorisme itu seperti itu dengan digital yang sudah nggak bisa kita kendalikan. Ayo moto hati, ini yang saya sebut dengan strategi menyebarkan virus ideologi, vaksin ideologi. Nah, jadi yang disebarkan jangan hanya vaksin COVID, itu penting. Sekarang kita perlu penyebaran vaksin ideologi atau vaksin kultural. Dengan vaksin ini orang akan meningkat imunitas ideologinya, imunitas kulturalnya, sehingga bisa membuat daya tahan dari serangan-serangan informasi yang gak karu-karuan itu tadi. Itu Mbak. Baik, Pak Arkni, kembali ke Pak Arkni. Bagaimana Pak Arkni memandang bahwa kan Indonesia ini kan kita negara yang demokratis. Apakah mungkin lebih baik kalau kita membatasi penyebaran informasi supaya lebih tersaring? Tadi kan pagar hati karena susah membuat pagar di luar. Apakah kita harus pagari arus informasinya? Yes, arus informasi ini satu sisi kan kita berada dalam prinsip kebebasan ekspresi, kebebasan informasi, ya, keterbukaan informasi publik itu kan prinsip-prinsip demokrasi yang sejak reformasi ini dibuka. Memang ini satu sisi membuat arus informasi di digital itu makin sebegitu rupa. Tentu bingkai kita yang menganut demokrasi tidak mudah melakukan pembatasan sebagaimana negara-negara yang sentralistik model China, Rusia atau mungkin Korea. akan lebih mudah kalau dibatasi internetnya atau apa. Sebenarnya model law enforcement kita dalam mengontrol arus konten yang tidak sehat itu sejauh ini frame besarnya sudah oke menurut saya, tinggal pengetatan ya dalam konteks itu. Tapi itu lagi-lagi salah satu pendekatan saja Mbak Evi. Jadi ada pagar di Undang-Undang ITE itu kan sudah jelas tuh pagarnya. Kemudian kita juga sudah sering kan akun-akun yang kontennya misalnya terorisme dan lain-lain yang dianggap melanggar hukum itu di take down gitu. Tapi itu kan hanya salah satu pendekatan. Pendekatan lain ya tentu literasi digital ya, melek media. Dan saya senang saya baca survei Alfara masalah di antara keunggulan generasi milenial ini dalam
mengonsumsi konten digital itu lebih kritis dibandingkan generasi yang senior. Justru lebih kritis. Lebih karena mungkin memilah. mereka sudah tumbuh dalam sebagai digital native ya. Ya. Jadi kalau terima link judul itu nggak terima mentah-mentah, dia akan melakukan verifikasi. Gitu. Kalau generasi yang senior itu kadang sudah punya frame, sudah punya cara pandang, ketemu link, yang penting judulnya cocok langsung dia share saja kan. Yang itu survei itu di Alfara begitu, dan menurut saya ini kabar baik. Satu sisi generasi digital ini yang rentan terpapar arus virus radikal tadi, virus terorisme, tapi di sisi lain mereka punya daya kritis lebih. Jadi saya ingin kembali ke awal tadi, ke awal bahwa melihat dunia digital ini saya melihat ada tantangan tapi juga ada peluang. Ya. Tantangan memang arus virus radikalisme, terorisme menjadi lebih masif, dan ini mempengaruhi pola gerakan terorisme. Kita tahu misalnya kalau dulu awal-awal rekrutmen calon bom bunuh diri itu zaman Nurdin Top itu ketika anak mau ngebom itu sampai di brief dan terungkap di salah satu BAP itu calonnya itu sampai diajak tidur 3 malam untuk meyakinkan bahwa anak ini doktrinnya udah kuat betul gitu. Masuk. Kalau sekarang kita lihat misalnya yang kasus tenaga kerja wanita di Taiwan yang mau mengebom pas pampres itu hanya belajar dari internet saja gitu. Jadi mudah penyebarannya begitu mudahnya. Tetapi sisi lain di dunia digital ini juga punya peluang kalau kita grojokin terus dengan pandangan-pandangan, informasi-informasi, wawasan anti teror itu juga bisa menjadi selain tadi pagar hati dari sisi individunya di tingkat produk informasi yang dikonsumsi itu juga diguyurin secara terus-menerus itu untuk generasi milenial, generasi muda yang kritis, dia menjadi punya pembanding. Ini ada cara pandangan seperti ini cara pandangan. Saya ilustrasikan tadi seperti selain Gus Baha ada figur lain ya. Dulu saya ingat bahwa pada tahap-tahap awal mungkin 2005-an ketika medsos mulai menggejala, banyak keprihatinan kok medsos banyak diisi oleh tokoh-tokoh figur-figur intoleran gitu ya. Si A si B lah gitu ya. Tapi ketika muncul figur baru, nah ini karena figur agak positif saya sebut aja namanya. Terlepas kontroversinya, model Ustadz Abdul Somad itu kan pandangan-pandangannya agak syafi'iyah sebenarnya. Itu mampu waktu itu dalam riset investigasi kami menggeser ya jamaah yang itu tadi kategori orang yang butuh agama, yang tadinya di Ustadz A yang gampang membid'ahkan, pada level tertentu mengkafirkan. Begitu ada sosok yang secara keilmuan kok meyakinkan, bergeser ke sini dan mengalami moderasi pandangan. Ada Gus Baha lagi bergeser lagi dan seterusnya. Itu saya kira model efek dari pengisian konten ini dengan konten-konten yang tepat lah dalam perspektif anti teror gitu ya. Itu juga penting ditempuh langkah-langkah itu. Jadi menyikapi ini kalau sekedar pengetatan arus informasi harus susah sekarang saya kira. Jadi bertarung di situ saya kira. Itu. Baik, Kang Zastro, saya punya pertanyaan, Kang. Jadi kalau ini kan biasanya banyak aksi-aksi teror yang dilakukan, terus pemberitaan di mana-mana justru menimbulkan ketakutan. Padahal yang saya baca-baca kan aksi teror itu memang tujuannya untuk memberikan rasa takut itu. Jadi bagaimana menanggapi ini kita sebagai masyarakat umum? Ya memang dilematis ya, kalau kita menghadapi teror biasa-biasa saja, nanti kesannya kok nggak ada empati sama korban gitu kan. Tapi kalau kita langsung tergopoh-gopoh dan wah itu berarti menguntungkan bagi teroris itu gitu ya. Nah disinilah maka yang saya sebut dengan benteng hati itu tadi itu seperti itu gitu loh. Jadi pada above the line itu terjadi kontestasi informasi sehingga ada keseimbangan. Makanya yang Budiat menyebutnya bahwa itu adalah era kontestasi itu yang menyebabkan terjadinya hyperreality itu yang menimbulkan adanya simulacrum reality. Itu loh, ini urut-urutannya gitu. Makanya mau nggak mau kontestasi pada level above the line ini di ruang media ini penting gitu loh. Terus pembatasan secara wajar, legal juga penting karena ini namanya negara. Kalau negara tidak punya hukum namanya bukan negara. Maka ada undang-undang ITE, undang-undang macam-macam itu. Itu adalah upaya-upaya untuk menyaring, memfilter, pasang tembok, melindungi gitu. Nah supaya ini kokoh, maka di bawah above the line-nya itu adalah strategi merajut hati itu tadi dengan menanamkan vaksin kultural itu gitu. Lalu bagaimana supaya tujuan terorisme itu tidak tercapai? Tetap
tunjukkan simpati kepada korban, tetapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Nah, gitu loh. Jadi tunjukkan bahwa kita tidak takut dan tidak terpengaruh kepada teror, tapi kita menimbulkan rasa simpati dan solidaritas kepada para korban. Itu caranya harus seperti itu, Mbak. Jadi berdoa untuk para korban, berdoa untuk para orang-orang yang terdolimi itu, menunjukkan rasa simpati kita, tapi jangan tunjukkan rasa ketakutan terhadap pelaku terornya itu. Gitu. Tapi yang tadi untuk mengangkat kepala, membusungkan dada gitu, saya pribadi aja juga takut gitu. Saya kira-kira bagaimana kan menonton di rakyat TV. Harus sekarang kan tumbuh sekarang kelompok-kelompok solidaritas sebagai advokat korban-korban terorisme itu, gitu ya. Sehingga ini ya harus dua lapis. Rakyat harus dididik, rakyat harus diajari di satu sisi dengan strategi Bahdelen itu, penyebaran virus vaksin itu. Yang kedua, aparat, state aparatus harus juga menunjukkan bahwa aku ada, we are the guard, we will save what you. Gitu. Jadi itu sehingga dua belah pihak ini juga akan timbul rasa kepercayaan diri gitu dalam menghadapi isu-isu maupun gerakan-gerakan teroris itu. Pansel misalnya dengan gagah berani, Baris dengan TNI, dengan Polri menyatakan kami lawan terorisme, LSM, komunitas, anak-anak milenial dengan cara dia sendiri pakai meme, pakai yang fun dan asik, enjoy itu tanpa harus mengurangi simpati pada si korban. Nah itu adalah strategi-strategi kultural yang bisa dipakai untuk menghadapi teror itu sendiri yang tujuannya adalah menebar ketakutan itu. Baik, Pak Karni, kalau dari pandangan Pak Karni, apakah memang pemerintah sudah ada dan hadir tadi untuk mendampingi supaya membantu rakyat dapat menghadapi terorisme ini? Ya, saya kira, saya lihat gini, pemerintah ini atau aparatur negara ya dalam penanganan terorisme di Indonesia ini, saya bisa sebut mungkin Indonesia itu salah satu yang the best ya. Oh ya. Hampir seluruh kasus terorisme besar, mulai sebesar bom Bali itu, sampai sekedar teror dengan pakai pisau dapur, dan sekarang operasi-operasinya makin sporadis ya, itu terungkap semua. Sementara di Australia dulu pernah ada teror pakai bahan peledak di amplop, sampai sekarang itu nggak terungkap siapa pelakunya. Jadi dalam proses pengungkapan kasus, melacak jejaring, kemudian treatment pasca penangkapan upaya diradikalisasi itu, pengalaman Indonesia luar biasa. Saya kira luar biasa. Karena itu saya sebenarnya Mbak agak optimistik melihat ancaman terorisme sekarang ini relatif bisa diatasi. Tentu tidak bisa untuk bicara dihabiskan soalnya. Coba sekarang polanya itu makin sederhana. Dulu itu skalanya operasi besar dengan korban besar. Sekarang makin sporadis. Di internal mereka itu, dari beberapa yang saya baca dari testimoni mereka, ada bergeseran dari namanya jihad Tan'im ke jihad Nikayah. Jadi kalau Tan'im itu operasi besar. Saya sudah bertanya-tanya peristilahan yang dipakai itu, dalam literatur pesantren agak susah diverifikasi. Yang sekarang Nikayah ini sporadis, dan tadi saya teringat istilahnya Kang Sastro nih, ini agak sakau. Nikayah itu gini pandangannya. Anda pokoknya dalam rentang 1 tahun harus meluangkan waktu untuk jihad. Apapun caranya. Kalau bisa pakai pisau dapur, ya pisau dapur aja. Apa aja ada. Itu. Jadi satu polanya makin sporadis. Coba kalau kita lihat. Kadang ngebom bunuh diri ya dia sendiri yang mati. Tapi orang sekitarnya agak ini. Sisi lain, mantan-mantan teroris kemudian yang kembali ke jalur mainstream ya, ke jalan yang benar lah gitu. Dan mereka menjadi antivirus baru. Dan mereka juga kredibel untuk ngomong bahwa jihad yang selama ini keliru loh, mereka kredibel. Imunitasnya sudah naik itu. Imunitasnya sudah naik. Itu tadi. Kemudian jejaring mereka makin sporadis. Yang mantan-mantan ISIS itu ketika pulang banyak itu yang merasa ditipu, merasa oh ternyata nggak sesuai janji-janjinya. Jadi sebenarnya energi anti teror itu makin meluas sekarang ini. Nah, yang kadang saya khawatirkan itu adalah kalau muncul stimulan eksternal. Kemarin misalnya ada penggorokan di Prancis itu, saya mulai ngeri. Jangan-jangan sel-sel tidur di sini hidup lagi. Iya gitu. Jadi kalau stimulan luar itu bisa diatasi dengan kerjasama internasional dan sebagainya, isu-isu yang bisa memancing kayak kadang konflik antar agama gitu ya,
itu kadang juga bisa memicu kan, seperti Rohingya itu, kasus Rohingya itu. Dulu aksi teror di kita itu kalau ada serangan paling-paling kan yang diserang gereja, karena efek dari konflik Ambon dan semacamnya. Tapi begitu ada kasus Rohingya, wihara mulai disasar. Jadi ini yang saya kira penting diantisipasi. Tapi overall saya lebih optimistik bahwa sekarang ini penanganan terorisme mestinya jauh lebih memadai, lebih mudah ya dibanding dulu awal-awal reformasi. Baik, Pak Karni, mungkin pesannya yang mudah untuk dipahami dan diingat untuk masyarakat untuk menangkal. Boleh dari Kang Zentro untuk menangkal ini. Saya cuma berpesan, marilah kita beragama yang baik. Karena kalau beragama yang baik itu ukurannya jelas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beragama yang memberikan manfaat bagi orang lain. Soal beragama yang benar itu urusan kita terhadap Allah, urusan pribadi kita. Nggak usah kita omong-omongkan dengan orang lain. Sebab kalau kita berebut benar itu mesti ujungnya salah. Nah, tapi kalau kita berebut baik ujungnya akan membawa maslahah. Jadi mari kita beragama yang baik, ukurannya jelas, manfaatnya jelas. Beragama yang benar, nanti hitung-hitungan kita sama Gusti Allah. Nggak usah kita geger-gegeran gara-gara berebut benar. Sederhana, Mbak. Itu pesan orang tua dulu begitu, gitu loh. Kalau itu. Baik. Gimana, Pak? Kalau karena Gus Sastro sudah bicara angle agama, saya angle media digitalnya. Ya, boleh. Jadi mari kita kritis terhadap arus informasi yang keluar di media digital. Ya. Jangan puas dengan satu sumber bacaan, bandingkan dengan bacaan lain. Karena sekarang mudah sekali untuk mencari perbandingan. Jadi dengan cara itu kita bisa lebih sehat mengasup informasi yang beredar dan kita tidak terjebak pada cara pandang dan bersikap yang keliru. Saya kira itu. Terima kasih ya Kang untuk pandangan dan ilmu-ilmunya tadi. Terima kasih Pak Karni. Baik saudara, sampai di sini bincang Velox kita hari ini. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam bincang Velox selanjutnya.